Salam Bapak Ibu Saudara, Saudari yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kemurahan Tuhan, tentu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Saudari yang diberkati Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan dan tuntunan Tuhan supaya kita boleh mengerti, memahami firman yang kita dengar, dan bahkan kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Tuhan telah beri kesempatan kami kembali untuk dengar firman Tuhan. Ini saat dan waktu yang tepat dan waktu yang indah untuk kami duduk diam mendengar firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, dan minta hikmat pengertian oleh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan dengan pertolongan-Mu kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang luar biasa. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, senang bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada hari ini. Saya percaya kalau kita bisa bertemu kembali pada hari ini, tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kemurahan Tuhan, tentu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan begitu setia dalam menyatakan kebaikannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya senantiasa berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di tempat ini, agar kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat selalu dan kuat tubuhnya, dan juga dipelihara, diberkati Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudari kerjakan, dari pagi, siang, petang, bahkan mungkin hingga malam, segala sesuatu yang dikerjakan boleh berhasil, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita mau melihat Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 23 dan 24. Kita buka Alkitab kita sama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 23 dan 24. Saya akan baca buat kita semua. Injil Matius 11 ayat 23 dan 24. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ini surat atau tulisan yang ditulis oleh murid Yesus yang bernama Matius. Dulu murid ini bernama Lewi, saudaraku. Dia berprofesi sebagai pemungut cukai, pengambil pajak daripada setiap orang yang melintas di kota tersebut maupun warga penduduk di kota Kapernaum pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus menulis, bagaimana Matius menulis ayat-ayat ini menceritakan tentang Tuhan Yesus pada waktu itu berkata, pada Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu. Nah, Matius ini adalah saksi hidup pada waktu itu, di mana ketika Tuhan Yesus ada di kota Kapernaum, Matius juga ada di tempat itu. Ya saudaraku, oleh karena Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat di tempat ini, oleh karena Tuhan Yesus banyak menghabiskan waktu di tempat ini, setiap hari Sabat Tuhan Yesus mengajar di sinagog, di rumah-rumah ibadat, saudaraku, setiap hari Sabat. Oleh sebab itu kota ini disebut sebagai kota Yesus. Kapernaum, the town of Jesus, saudaraku. Kapernaum adalah kota Yesus, karena Yesus sebagian besar menghabiskan waktunya di kota ini bersama dengan murid-murid pada waktu itu. Dan ada banyak pelayanan yang Yesus lakukan di tempat ini, ada banyak mujizat yang Yesus kerjakan di tempat ini, saudaraku. Juga ada banyak pengajaran yang diberikan kepada penduduk di kota Kapernaum pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa Kapernaum pada waktu itu merupakan kota yang sangat megah, kota yang sangat luar biasa. Kota ini merupakan jalur perlintasan perdagangan, saudaraku. Jadi cukup ramai. Dan pada waktu itu serdaru-serdaru Romawi menjaga kota ini, saudaraku, karena ini jalur yang strategis, jalur yang merupakan jalur perlintasan perdagangan antara Tirus, Sidon, Damaskus, dan sebagainya, saudaraku. Ya, oleh sebab itu kota ini adalah kota yang luar biasa pada waktu itu, kota yang megah, kota yang berjaya pada waktu itu, saudaraku. Berapa tahun yang lalu di masa Tuhan Yesus hidup, saudaraku. Dan ini kota juga banyak melihat mujizat Tuhan Yesus. Kota ini juga banyak mendengar pengajaran-pengajaran yang baik dari Tuhan Yesus, saudaraku. Dan tapi ketika kita melihat kota Kapernaum hari ini berbeda dengan kota Kapernaum pada waktu Yesus hidup dan berada di dalamnya pada waktu itu, saudaraku. Hari ini kita lihat seperti ini, saudaraku. Kota Kapernaum hanya tinggal reruntuhan, hanya tinggal puing-puingnya saja, saudaraku. Kita melihat betapa dahsyatnya kehancuran. Saudaraku, Bapak yang kasih Tuhan, betapa dahsyatnya kehancuran kota Kapernaum. Karena Kapernaum sudah mendengar tentang pengajaran Tuhan Yesus, karena Kapernaum sudah mendengar banyak tentang khotbah Tuhan Yesus,
Namun Kapernaum karena penduduknya degil hatinya, karena keras hatinya, penduduk kota Kapernaum tidak mau bertobat dari dosa-dosanya, dan penduduk kota Kapernaum tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Dan akhirnya kota ini berakhir dengan kehancuran dan kebinasaan. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, menurut sebuah sumber yaitu Kompasiana.com, saudaraku, pada abad ke-7 kota ini diluluh lantakan, dihancurkan oleh gempa bumi yang hebat dan dahsyat pada waktu itu, sehingga akhirnya kota ini rata dengan tanah, bahkan terkubur hidup-hidup oleh tanah, saudaraku. Betul apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dan engkau Kapernaum, engkau tidak akan dinaikkan sampai ke langit. Ayat 23 tadi yang kita baca sama-sama, tetapi engkau malah akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Saudaraku, Kapernaum karena kedegilan hatinya, karena penduduknya tidak mau bertobat dan tidak mau percaya pada Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus mengecam, mencela, bahkan mengutuk kota tersebut, saudaraku. Dan akhirnya kota Kapernaum ini berakhir dengan kehancuran, dengan kebinasaan. Saudaraku, mari belajar dari Kapernaum. Belajar dari Kapernaum, saudaraku. Kota yang dulunya megah, kota yang dulunya hebat, kota yang dulunya berjaya, kota yang dulunya di mana menyaksikan mujizat demi mujizat Tuhan. Kota di mana dulu pada waktu Yesus memberikan banyak pengajaran yang baik kepada mereka, saudaraku. Namun karena kedegilan hati mereka, mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau percaya pada Tuhan Yesus, dan akhirnya kota Kapernaum berakhir dengan kehancuran, kebinasaan. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, ada banyak mujizat yang Yesus lakukan pada waktu itu. Salah satunya adalah pemimpin rumah ibadat yang bernama Yairus punya anak pada waktu itu sakit keras dan akhirnya mati. Tuhan Yesus membangkitkan anak daripada Yairus pada waktu itu. Juga ibu mertua Simon Petrus yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, juga mujizat lainnya pada waktu itu, ada orang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang dalam sebuah tilam dan diturunkan dari atas loteng. Yesus juga menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Dan juga kita melihat lagi bagaimana murid-murid juga menemukan dirham ketika mereka menjala ikan, dan didapati dirham di dalam ikan, saudara. Itu juga mujizat. Dan juga ada banyak lainnya lagi mujizat demi mujizat yang Yesus kerjakan di kota Kapernaum. Begitu luar biasa kota ini. Banyak melihat kemuliaan Tuhan, banyak melihat mujizat demi mujizat Tuhan, dan juga banyak mendengar pengajaran yang baik dari Tuhan Yesus. Namun kota ini, karena kedegilan hati penduduknya, tidak mau bertobat, tidak mau percaya, dan akhirnya kota ini berakhir dengan kehancuran dan kebinasaan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bisa belajar dari Kapernaum. Ya, belajar dari Kapernaum. Belajar dari Kapernaum, saudaraku. Kota yang dulunya hebat, kota yang dulunya megah, dibanggakan. Tapi hari ini, saya pernah ada di kota ini beberapa waktu yang lalu, saudaraku. Saya melihat seperti itu tampaknya. Tinggal reruntuhan dan puing-puing saja, saudaraku. Tinggal kehancuran yang dapat disaksikan hari ini kota Kapernaum. Yang dulu hebat, dulu megah, dulu dibanggakan, dan juga dulu merupakan saksi hidup daripada Tuhan Yesus. Belajar dari Kapernaum supaya kita ambil pelajaran berharga, ambil pelajaran yang dapat kita pelajari, bahwa kita harus setia, kita harus taat, kita harus hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mungkin sebelum masa pandemi, Bapak Ibu saudara sekalian adalah orang-orang yang setia sama Tuhan, orang-orang yang suka beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang suka memberi kepada Tuhan, orang-orang yang suka berdoa kepada Tuhan, orang yang suka baca Alkitab kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Tuhan, walaupun di pandemi COVID-19 ini, di masa pandemi COVID-19 ini, tekanan hidup begitu kuat menekan kita, himpitan hidup mungkin begitu kuat menghimpit kita. Namun Bapak Ibu sering kasih Tuhan, belajar di Kapernaum, kita mau tetap setia sama Tuhan, kita mau tetap percaya pada Tuhan, kita mau tetap taat sama Tuhan, sehingga kita mengalami hidup yang diberkati Tuhan, mengalami hidup bahkan diselamatkan oleh Tuhan, saudaraku, dan tidak bernasib seperti kota Kapernaum yang hancur dan binasa karena kedegilan hati mereka, yang tidak mau bertobat, tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Padahal mereka sudah menyaksikan mujizat demi mujizat Tuhan, padahal mereka sudah menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan di kota tersebut, padahal mereka sudah mendengar banyak khotbah dan pengajaran Tuhan Yesus yang baik. Namun mereka tidak mau bertobat, dan mereka degil hatinya, mereka tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Ada banyak mujizat yang Yesus lakukan di kota Kapernaum. Ya, kota ini banyak melihat kemuliaan Tuhan, kota ini banyak melihat mujizat Tuhan, kota ini banyak melihat dan mendengar pengajaran Tuhan yang baik. Oleh sebab itu disebut Kapernaum, the town of Jesus. Kapernaum, kota Yesus, karena Yesus sebagian besar hidupnya, sebagian besar waktunya dihabiskan di kota Kapernaum ini, saudaraku. Saudaraku, namun mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau bertobat, dan akhirnya Kapernaum berakhir dengan kehancuran, kebinasaan. Kita belajar dari Kapernaum. Iya, mari belajar dari Kapernaum. Belajar dari Kapernaum, kita ambil sesuatu yang berharga. Kota yang pernah berjaya, kota yang pernah megah,
kota yang pernah hebat dulunya dan banyak menyaksikan kemuliaan Tuhan, banyak melihat mujizat Tuhan, banyak mendengar pengajaran dan khotbah Yesus yang baik. Namun mereka tidak mau bertobat dan tidak mau percaya pada Tuhan Yesus, dan akhirnya berakhir dengan kehancuran kebinasaan. Kita mau belajar dari Kapernaum supaya kita terima anugerah keselamatan, supaya kita terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, mari saya percaya Tuhan Yesus mampu tolong dan berkati kita semua. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh mengajar kami, supaya kami bisa belajar di Kapernaum, kami bisa belajar di kota Kapernaum yang tidak mau bertobat dan tidak mau percaya pada Tuhan, akhirnya berakhir dengan kehancuran, kebinasaan. Kami mau tetap setia dan taat sama Tuhan. Kami mau bertobat, tinggalkan dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami terima anugerah keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan berkati kita semua. Amin.